Apakah hukum jika seorang wanita enggan menutup aurat? Apakah hukum jika seorang wanita enggan menutup aurat dengan alasan beliau seorang lansia, walansia, warga lanjut usia, warga emas? Apa hukum, Pak Ustaz? Bila ada wanita yang enggan menutup aurat, kononnya dia sudah lanjut usia. Ustaz, dari segi agama, adakah ditetapkan had usia, batas usia, walansia, warga lanjut usia untuk kaum wanita, sehingga mereka tak perlu tutup aurat? Pernah saya dengar yang mengecualikan itu tertakluk pada syarat-syarat tertentu. Mohon pencerahan, Pak Ustaz. Nah, kita kembali kepada soalan. Adakah ketetapan batas umur orang tidak perlu tutup aurat sepenuhnya? Tolong sertakan dalil, Pak Ustaz. Tentu sajalah mesti ada dalil. Ini jawabannya. Dalilnya sila lihat di dalam surat. Surat An-Nur. Kalau tadi surat An-Nur ayat 2 tentang penzina wanita dan penzina laki-laki yang belum pernah kawin hendaklah sebat dengan 100 sebatan. Itu ayat 2. Tapi pada ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat 60. Ustaz kan bacakan dulu supaya jangan tersalah. Ayat 60 dari surat An-Nur. Ayat yang ke-60. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Itu ayatnya. Ustaz terjemahkan dulu dengan terjemahan harfiah. Ustaz cuba jawab semampu boleh. Sebab soalan kita tidak jawab yang satu ini saja. Sebab banyak sungguh orang yang terkeliru dalam memahaminya. Dan perempuan-perempuan tua, lansia, tua, warga emas, perempuan-perempuan yang sudah tua, lanjut usia, yang telah berhenti dari darah haid, berhenti daripada mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, tidak ingin menikah lagi, sudahlah menopause, terhenti haid, yang dengannya biasanya tak mengandung lagi, dan tidak ada keinginan untuk kawin, menikah. Tidak ada dosa atas mereka menanggalkan pakaian mereka
siap. Tidak dosa bagi mereka menanggalkan siyabahunna. Siap itu pakaian mereka. Apa makna siap? Nanti kita akan jelaskan. Tidak berdosa mereka menanggalkan siap mereka. Dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Maknanya tetap nutup aurat, maknanya lebih baik bagi mereka. Itu maknanya berlaku sopan. Sebab ada kaitan dengan keterangan sebelumnya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha bijaksana. Nah, ini jawabannya. Sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang salah memahami makna siyabahunna, pakaian. Di mana kesalahan mereka, Pak Ustaz? Dan besar kemungkinan para penonton sekarang ini pun termasuk orang yang salah memahami. Ustaz ulang sekali lagi. Dan perempuan-perempuan yang telah lanjut usia, yang telah berhenti dari haid, yang tidak ingin menikah, tidak ada dosa atas mereka menanggalkan siyab mereka. Apa makna siyab? Yang diartikan dengan pakaian. Pakaian itu terlalu umum. Mereka menyangka, ini yang salah faham. Yang dimaksudkan dengan siyab itu adalah tudung. Tudung. Atau pakaian yang mendedahkan aurat. Lalu mereka memahami aurat tak perlu ditutup. Itu salah. Kalau pakaian sudah dibuka, tidak salah dibuka, maknanya buka aurat. Pemahaman itu sangat keliru. Sebab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat ketika menafsirkan makna thiyab. Thiyab itu adalah pakaian luar, yaitu pakaian di atas pakaian. Yang dipanggil dengan jilbab. Kita kena ingat ya, menafsirkan Quran, kita kena tahu kondisi ketika Quran itu diturunkan. Ini kaedah dalam ilmu tafsir. Mengapa Allah katakan dalam bab riba, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba berlipat-lipat ganda. Lalu boleh tak kita ambil kesimpulan kalau begitu riba sikit-sikit tak mengapa ya Pak Ustaz? No. Ayat itu turun di zaman itu memang riba yang berlaku berlipat-lipat ganda. Macam ala along. Seorang yang meminjam 1,000 dinar dalam masa 1 bulan. Berakhir 1 bulan tak boleh bayar. Kata peminjam, no problem.
tangguh sebulan lagi, tapi bayar double. 2.000 dinar. Hujung bulan, minta tangguh lagi. No problem. Bulan berikut, 2 kali 2.000, iaitu 4.000. Bila tangguh lagi, 4.000 jadi 8.000. 8.000 dinar menjadi 16.000 dinar. Itu yang berlaku zaman itu. Maka turun ayat itu. Itu tidak bermakna riba sikit-sikit boleh. Contoh yang kedua. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak kamu karena takut miskin. Oh, kalau begitu, Pak Ustaz, bila terjadi perzinahan, lalu dapat anak tidak sah taraf, saya anak seorang yang kaya raya. Wanita yang saya gauli juga anak orang yang berada. Kami tidak takut miskin pun, cuma takut malu keluarga. Apakah itu boleh? Tetap tak boleh. Sebab ayat itu turun ketika itu banyak orang yang membunuh anaknya, menggugurkan anaknya karena takut miskin. Atas sebab itu Allah suruh, Allah sebut, jangan kamu bunuh anak kamu karena takut miskin. Bukan bermakna lalu kita bunuh anak. Bukan karena itu lalu tak berdosa. No. Berbalik kepada persoalan. Bagi orang yang sudah lanjut usia, wanita yang lanjut usia, tidak berdosa menanggalkan siapnya. Kita mesti faham apa makna siap. Zaman itu, orang Arab bila sudah berpakaian, macam kita, umpamanya wanita di Malaysia pakai baju kurung, atau pakai long dress. Orang Arab dia pakai lagi satu pakaian luarnya, diselubungnya. Ada pula yang mengartikan diletakkannya di atas kepalanya ini tudung yang labuh menutup dadanya dan menutup badannya. Itu juga membawa makna siap. Sama ada pakaian luar, kalau di Eropah sana, kalau orang itu memakai pakaian, kemudian dia pakai kot lagi. Kot panjang. Itu dia siap. Untuk wanita, tak semestinya tebal, siap itu. Asalkan tidak jarang, pakaian luar. Bagi walansia, warga lanjut usia, menanggalkan itu tak mengapa. Itu makna siap. Yang dipanggil juga dengan jilbab. Kalau ditanya apa itu jilbab, Pak Ustaz? Ini bila bercakap tentang jilbab pula. Jilbab ialah pakaian luar seperti selendang besar yang kebiasaannya diletakkan di atas tudung bagi menutup wajah mereka atau membalut badan dari ternampak bentuk tubuh sehingga tak nampak bentuk tubuh. Sekedar menanggalkan yang luar itu. Tidak berdosa bagi orang yang sudah lanjut usia. Ini sebagaimana pakaian yang dilakukan
oleh wanita-wanita di negara-negara Arab, termasuk Iran, mereka pakai itu, jilbab. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selain itu, kata para ulama, rambut wanita adalah aurat. Sama ada ia muda atau tua. Adapun kelonggaran untuk lansia, hanya tidak pakai jilbab untuk menutup tubuh. Rambut tetap mesti ditutup. Namun demikian, menurut ayat di atas, walaupun mereka sudah lansia, bila berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram, yang lain ya dengan suami tidak jadi masalah. Semua kita tahu, suami boleh melihat aurat istrinya sebab sudah dibenarkan. Wanita tak perlu menutup aurat ketika bersama suami. Tapi apabila seorang yang sudah lanjut usia, ada laki-laki yang datang, dia sepatutnya menutup rambutnya, walaupun dalam keadaan dia tidak memakai baju luar yang disebut dengan jilbab tadi. Namun demikian, andai kata ada lelaki yang bukan mahramnya, dia tetap jaga jilbabnya, itu yang lebih baik. Sesuai dengan firman Allah tadi. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Wa in yasta'fifna khairul lahunna. Apabila dia jaga auratnya sebagaimana orang-orang muda jaga, itu adalah lebih baik baginya. Dia tetap memakai jilbab, itu adalah lebih baik. Ada satu riwayat yang cukup menarik, yaitu seorang yang bernama Asim Al-Ahwal. Asim Al-Ahwal. Beliau bertemu dengan Hafsah binti Sirin. Hafsah, ringkasnya Asim laki-laki, Hafsah perempuan, yang sudah lanjut usia. Tapi dia tetap menutup auratnya karena Asim bukan mahramnya. Dia tetap, Hafsah menutup auratnya dengan jilbab. Lalu Asim berkata kepada Hafsah, semoga Allah merahmatimu. Bukankah Allah telah berfirman, bagi orang yang sudah lanjut usia, dah tak haid lagi, sudah menopause, tidak ada keinginan untuk kawin, mereka boleh menanggalkan jilbab. Begitu kata Asim kepada Hafsah. Coba dengar apa pertanyaan Hafsah kepada Asim. Kamu tahu tak apa kata Allah pada penghujung ayat? Akhir ayat itu apa Allah sebut? Lalu Asim pun membaca. Aku hafal. Wa an yastafifna khairul lahunna. Jika kamu terus memakai jilbab, menutup auratmu, itu adalah lebih baik.
Kata Asim menjawab. Lalu Hafsah pun komen. Ya, aku memilih untuk berjilbab karena itu adalah lebih baik. Allahu Akbar. Begitulah kata-kata wanita yang beriman. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Walaupun istilah di kawasan kita ini tidak ada istilah jilbab, tapi pakailah pakaian yang sopan. Pakaian yang tetap menutup aurat, yang tetap menutup rambut. Sebab itu sudah disepakati, sama ada wanita muda atau tua, rambut tetap aurat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan hari ini ada jugalah manfaatnya untuk jadi bahan pemikiran kita. Dan jawaban Ustaz ini silakan share kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan mereka juga dapat manfaatnya. Kita